Pagi hari ini tanpa lama-lama saya langsung aja ya. Saya punya satu perkataan yang mungkin jarang didengar. Tapi saya justru mau sharing firman Tuhan berdasarkan kalimat ini. Yang dalam bahasa Inggrisnya adalah boundaries. Tetapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah batasan-batasan yang melindungi. Nah, saya mau kalian itu lihat gambar ini. Gambar yang kedua ini adalah gambar sebuah rumah yang mempunyai pagar. Buat apa ada pagar ini? Buat apa sebetulnya? Melindungi, betul. Melindungi supaya tidak ada orang yang tidak menjadi keluarga dan boleh masuk tuh dilarang. Bahasa Inggrisnya itu kalau kita di Amerika tuh sering ini rumah ya, tapi nggak ada pagar. Seperti saya rumahnya itu nggak ada pagar. Tapi harusnya kita nggak boleh lewatin karena itu biar nggak ada pagarnya. Tetapi ada pagar atau perlindungan batasan. Dia tulis kata-kata kecil. No trespasses. Maksudnya jangan masuk nih, ini bukan propertimu, itu ada pengumuman seperti itu. No trespasses, gak boleh, ini masih wilayah yang menjadi lokasi rumahku. Ini tidak boleh dipakai, ini bukan fasilitas umum gitu ya. Jadi pagar ini melindungi yang empunya rumah. Nah sebetulnya Tuhan itu waktu menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita juga kita diberi satu wawasan kita perlu loh punya pagar, punya batasan. Tetapi kalau kita salah mengerti tentang batasan ini, kita tuh merasa kok nggak cocok ya dengan firman Tuhan. Kan kita harus mengasihi, mengampuni, bahkan kita harus mengasihi musuh kita gitu loh. Kok nggak cocok kalau apakah benar di dalam Alkitab itu ada nggak sih kata-kata boundaries? Mengapa saya hari ini mau membagikan boundaries atau batasan-batasan yang melindungi diri kita? Karena terakhir saya melihat banyak kasus-kasus hubungan yang toksik. Ya, enak ini saya bisa berbicara dengan kalian. Kalian tahu apa artinya hubungan toksik gitu ya. Karena kalian masih mengerti. Di mana ada orang itu yang memanfaatkan, yang mendominasi, yang mengintimidasi. Intinya yang menguasai. Sebetulnya waktu Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan mau kita mengasihi. Ya, Tuhan itu adalah kasih yang tanpa syarat gitu. Tapi saya mau memberitahu kalian, Tuhan juga mau kita punya kasih. Tetapi kasih itu bukan kasih kalau kita dikontrol, dimanipulasi, dikuasai, ya, apalagi diintimidasi. Makanya Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Tetapi perhatikan, kenapa kok dia memberikan hak bebas bagi kita? Karena kalau Tuhan nggak memberikan hak bebas, Tuhan bisa kok menciptakan remote control. Saya kontrol aja, semua orang harus mengasihi saya, gitu ya. 100% itu no freedom. Berarti tidak bisa ada kasih. Kasih itu tidak ada yang kasih berlawanan dengan kuasai, manipulasi, intimidasi. Kalau saya menguasai AC ini, saya bisa merubahnya. Mau kecil, mau dingin, mau super dingin, mau matiin pun saya bisa. Karena saya yang menguasai. Tetapi Tuhan, kasihnya yang luar biasa, dahsyat. Dia berikan kasihnya, tapi dia nggak ngontrol kita. Kasihnya dicurahkan, kita ada pilihan. Apakah kita mau meresponi kasih Tuhan? Apakah kita mau meresponi keselamatan yang Tuhan berikan? Kalau kita meresponi,
Kita mempergunakan hak kita untuk membalas kasihnya. Oleh sebab itu, di dalam kasih itu ada kebebasan. Kasihnya Tuhan memberikan kita, juga diberikan, kita juga bebas mau pilih atau enggak. Nah, demikian juga dengan segala nasihat-nasihat yang bagus dari firman Tuhan, saya melihat nasihatnya bagus, tapi dari cara pandang kadang-kadang kata-kata kebohongan, kata-kata tradisi, akhirnya kita tuh bisa punya cara pandang yang salah mengenai meresponi kasih itu. Pertama-tama saya kembali, kalau yang tadi sudah dengar firman Tuhan, saya memakai ayat di Filipi 2 kalau bisa ayatnya. Ayat 1-5 itu adalah sebuah nasihat supaya bersatu. Nasihat untuk bersatu. Berarti ini nasihat. Bukan ultimatum, bukan ancaman. Ini nasihat yang dari Paulus tuh kepengennya itu begitu. Dan nasihat ini mengandung unsur kebenaran hatinya Tuhan ini dalam nasihat ini. Dikatakan demikian. Jadi dalam Kristus tuh ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus tersedia ini. Nah, oleh sebab itu seterusnya ayat 2 mengatakan oleh sebab itu kalau bisa nih dikerjain karena ini menyempurnakan sukacitaku kata Paulus. Ya, ini membuat aku seneng nih kata Rasul Paulus. Yaitu karena kamu tahu di dalam Kristus itu sudah tersedia. Nah, tapi inilah yang saya mau. Supaya kamu satu hati, sehati, sepikir dalam satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan, semuanya satu deh. Ini yang artinya nasihat supaya bersatu. Tantangannya adalah bukankah kita ini di dalam kita berhubungan, pertama-tama hubungan kita selalu Tuhan ciptakan kita untuk kembali berhubungan secara vertikal. Hubungan saya dengan Tuhan itu penting. Ini yang menentukan hubungan saya dengan sesama. Hubungan saya dengan Tuhan, Tuhan bangun dulu. Tuhan pulihkan dulu. Sebetulnya kita tuh hancur gak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan bikin jembatannya yaitu melalui Kristus Yesus. Supaya kita bisa terima aliran kasih, ada nasihat karena nasihat Tuhan itu selalu menguatkan. Kalau ada nasihat berarti ada inspirasi, ada petunjuk. Tetapi juga gak lepas ada kasih mesra. Tuhan tuh lo maunya kita ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ini vertikal supaya kita bisa melakukan yang horizontal yaitu sepikir, sehati, satu tujuan, satu jiwa. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya memang kita diomongin intinya satu, penghalangnya. Penghalangnya satu. Karena semua penghalangnya itu ada di hati. Firman Tuhan mengatakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah keluar semua, terpancar kehidupan. Atau terjemahan TSI mengatakan hati-hati. TSI bagus, terjemahkan gini, pertimbangkan baik-baik kemana engkau melangkah. Supaya engkau dapat berjalan dengan tenang. Itu Amsal 4 ayat 26. Tapi tujuannya itu supaya kamu tidak salah pilih. Amsal 4 ayat 23 terjemahan TSI mengatakan dari hati terpancar kehidupan. Kalau ayat TSI mengatakan hati-hati, dari hati nanti keluar keputusanmu. Keputusanmu benar atau enggak itu tergantung hati. Nah, di hati ini ada yang namanya value, nilai-nilai. Ya, gereja punya nilai, orang tua punya nilai. Orang tua saya memberikan nilai keluarga ini, yaitu kita tidak pernah mau menipu dalam kita berdagang. Ya, orang tua saya waktu berdagang
tidak perlu menipu gitu. Tidak mau menipu untuk cari keuntungan. Nah, value lain adalah saya ditanamkan selalu punya belas kasihan kepada saudara. Value yang lain mengatakan yang saya ditanamkan adalah sama adik sendiri harus saling mengasihi. Kalau adikmu kurang, kamu harus membantu. Ya, itu value dari orang tua. Harus rajin belajar. Ya, value yang lain di dalam keluarga saya. Tidak boleh merokok, tidak boleh ini. Value tiap keluarga lain. Bahkan di dalam gereja pun kita punya value. Ya, kita punya value untuk tetap setia. Punya value kita tuh orang yang excellent, memberikan yang terbaik pada Tuhan. Nilainya orang itu ditanamkan di hati. Tetapi di dalam kita punya value inilah akhirnya kita punya cara pandang. Cara pandang kita jadi beda-beda. Orang yang terbiasa di rumah seperti saya dulu harus makan makanan rumah. Ya, waktu itu keluarga itu selalu zaman dahulu saya ingat ada kakek nenek gitu, ada opa saya, ada orang tua dari oma saya, bayangin great masih hidup. Kalau makan itu harus duduk sama-sama. Terus saya lihat mereka meminta kita anak-anak kalau mau makan ini value and budaya ya, tradisi. Ngomong izin dulu loh kalau mau makan. Akung makan, Apo makan, Bapak makan, ayo mau. Itu kalau yang banyak begitu itu tradisi kita di keluarga gitu. Kalau mau keluar minta izinnya juga, Ma kita pergi ya itu loh. Tapi dulu zaman dahulu zaman saya itu gak cuman kepada papa mama, tetapi ya kepada semua yang diisi rumah itu pergi dulu ya. Nah itu kan ada perubahan value sekarang, iya kan? Kalau sekarang keluarga saya, anak-anak saya, nih semua dapat kunci satu-satu. Kalau mau pergi pakai kunci tinggal WA aja mau kemana tuh, beda kan. Nah, tapi itu value dan budaya itu ada di hati. Nah termasuk cara pandang ini akhirnya dipengaruhi dari budaya yang kita terima. Cara pandang juga berubah, perasaan kita juga bisa berubah. Perasaan ini yang akhir-akhir ini saya lihat di hati ini banyak yang terkoyak. Saya melihat kenapa ya banyak orang muda gitu. Saya udah tahu sih banyak kasus bunuh diri itu meningkat. Kita bisa tahu, kalau di Jepang itu anak-anak muda stres gitu. Tapi saya melihat di Indonesia kok ada ya orang udah punya uang, ada pendidikan, jabatan di negara juga cukup, kok dia bunuh diri? Karena masalahnya apa? Masalahnya sebetulnya di hati. Padahal kita bilang, itu masalahnya di otaknya. Sekarang saya tanya, kalau kita menemui orang yang depresi, stres berat, anxiety, yang dulu merupakan aib. Anxiety itu mirip dengan depresi. Anxiety itu seperti panic attack. Dulu itu aib, orang kayak gitu udah dicap. Ini gak bener gitu, anxiety. Tapi sekarang berubah, anxiety itu malah jadi lagu top. Di mana-mana saya dengar anxiety. Ada kan lagu anxiety, saya pernah dengar anxiety apa, tapi pokoknya ada. Kayaknya malah normal itu orang udah anxiety, normal. Dulu orang depres itu aib, gak ngomong-ngomong. Kalau depres ya diem aja. Sekarang depres ngaku, posting supaya semua orang tahu. Gitu. Ada perubahan. Tapi ini firman Tuhan katakan hati-hati, ini ada di hati. Nah karena perasaannya terganggu, perasaan terganggu itu maka kehendaknya juga terganggu. Oleh sebab itu, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita juga menemui banyak perubahan demi perubahan, baik secara nilai, perubahan cara kita berinteraksi dan sebagainya. Nanti kalian juga punya anak-anak gitu ya. Nanti kalian yang Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah punya anak, mau bakal punya mantu, punya cucu. Kita lihat
perubahan dinamika ini akan terjadi. Tapi kalau kita ngerti konsep bahwa Tuhan menciptakan kita itu penuh kasih. Tapi dia juga mau melindungi dan melindunginya itu dengan pagar. Oleh sebab itu saya mau bagikan beberapa ayat aja. Masa sih benar Tuhan itu memberi pagar? Yes, Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita supaya kita enggak depresi. Tuhan melindungi kita supaya kita enggak anxiety. Tuhan melindungi kita supaya kita tuh tidak diperbudak, dikontrol, dimanipulasi. Baru-baru ini kalau yang perhatikan, saya sempat mengganti WhatsApp saya dengan gambar anjing saya. Gara-gara ada seorang ibu, dia tuh hampir tertipu gara-gara ada orang yang ngaku saya loh. Nah ini ibu ini memang kita kenal baik, terus tapi nggak jadi, akhirnya ketolong. Karena dia mau transfer uang, itu uangnya nggak ada. Jadi waktu dia mau minta anaknya bilang itu pasti bukan Bu Fani, itu penipuan, baru dia sadar. Nah terus kemarin saya bertemu dengan ibu ini, saya tanya, ini ceritanya minta uang? Iya, dia bilang fotonya fotomu gitu loh, tapi saya kan kira kamu. Dan saya terpikir katanya, kok baik sih si Fani ini baik amat. Dia janji katanya mau kasih keuntungan dari penjualan sepeda gitu. Nanti itu ada untungnya itu 100 juta. Jadi 50 juta tuh mau dikasih ibu gitu. Itu dia cerita begitu Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita cerita, kita kumpul, kita tertawa. Anaknya juga bilang, ini mamiku ini udah beberapa kali sering ketipu. Nah ini loh bagaimana orang itu melanggar batasan, memanipulasi, menghipnotis. Terus belum teman-teman yang lain selain ngomongin ibu ini yang hampir tertipu oleh foto saya. Yang lain bilang saya hampir ketipu. Hati-hati loh nanti. Kalau di pasar modern hati-hati loh. Kalau ketemu orang yang berbahasa ini gitu. Aduh itu jangan, mereka semua trauma. Oleh sebab itu Tuhan melindungi enggak? Tuhan melindungi. Ada yang pernah tanya ke saya waktu itu. Apakah anak Tuhan bisa dihipnotis? Tanya, apakah anak Tuhan bisa kena hipnotis? Waktu itu saya bilang, saya enggak jelas, saya juga lupa. Saya terpikir, karena yang kena hipnotis semua anak Tuhan gitu loh. Kalau saya bilang iya, bisa ya iya. Tapi kalau bilang enggak, juga buktinya ada. Tetapi melalui kata-kata, satu kata boundaries, sebetulnya anak Tuhan yang memperlengkapi dirinya dengan batasan-batasan yang melindungi itu tidak akan tertipu. Nah, slide ketiga maaf dalam bahasa Inggris ya. Slide dari gambar tadi maaf tapi saya mau sharing beberapa ayat, nanti kan di rumah bisa dicari ayatnya. Tapi ini contohnya, kenapa kok sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita batasan yang melindungi. Sebetulnya Tuhan tuh tidak pernah melalui ayatnya yang tetap mengasihi musuh, mengampuni musuh, mengampuni. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan biarlah kita terus menerus jadi korbannya si musuh. Tidak ada. Justru di dalam kita mengasihi, kita itu orang yang kuat, yang bisa mengerti, tetapi tahu juga kita tidak bisa ditipu, dikuasai oleh si musuh. Galatia 6 ya, enggak ada tapi saya mau bacakan aja, ayatnya saya sudah catat. Galatia 6 ini ayat-ayat yang sangat praktikal, yang sekarang kadang-kadang kita ini kembali ke ayat yang lebih simpel-simpel aja, mengatakan demikian. Galatia 6 ayat 4 sampai 6 saya bacakan aja. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh, wah puji Tuhan ada, boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain.
Sebab tiap-tiap orang yang memikul, maksudnya tiap-tiap orang harusnya mikul tanggungannya sendiri-sendiri. Ini batasan. Ini batasan. Karena seringkali kita punya hati yang penuh belas kasihan. Kita ingin membantu seseorang, kita perlu bantu seseorang. Tetapi kalau bantuan dari kita itu membuat orang ini enggak bertumbuh, malah membuat orang tergantung kepada diri kita. Kita mesti membatasi. Membatasi itu bukan supaya apa? Supaya dia juga bisa bertumbuh dan supaya kita bisa bertumbuh dan tidak terkecoh. Bukan membuat saya memberi nasihat kita harus jahat ya sama jemaat, sesama yang minta bantuan. Enggak. Tetapi kadang-kadang ada pepatah yang mengatakan kita harus berani mengatakan tidak ya. Supaya yang terbaik itu bisa terjadi. Kadang-kadang yang kita katakan tidak itu perlu loh. No drugs, kita nolak, bisa nolak. Karena tahu obat-obatan yang demikian merusak. Itu ya. No kepada toxic relationship yang kita sukai, yang kita idam-idamkan. Ternyata orangnya itu jahat, tapi kita udah terlanjur cinta, bucin begitu. Kita mau mengatakan apa kalau orang yang kita cintai itu justru menjerumuskan kita untuk menjauh dari Tuhan. Harusnya kita ngomongnya no, itu namanya. Bukan menolak orang itu, tetapi melindungi diri sendiri supaya kita bisa tetap ada di jalur yang benar. Ini oleh sebab itu setiap orang tua yang punya anak-anak harusnya semakin anak itu besar, semakin anak itu akan diberi pelajaran, nasihat bahwa satu kali kelak mama papa nggak bisa jaga kalian. Satu hari kelak engkau akan pergi dan nggak tinggal serumah sama papa mama. Nggak bisa ngikutin kalian terus. Dan anak itu bersuka cita. Jadi kalau yang punya anak saya mengerti. Yang anaknya keluar rumah karena harus berpindah tempat. Itu orang tuanya sedih banget. Orang tuanya perlu bikin batasan. Sedihnya cukup, ya memang sedih. Karena apa? Anak itu perlu belajar untuk mandiri. Lah kalau kena pergaulan bebas ya apa ini kalau sampai rusak? Doakan, doakan. Tetapi tiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pikul tanggungannya sendiri-sendiri. Tetapi ada saatnya kita tahu kita perlu membantu. Jadi batasan itu sehat sekali. Yang kedua tadi saya mau kasihkan ada ayatnya. Ini juga batasan yang Tuhan berikan dalam Amsal 25 ayat 17. Saya senang nih batasan yang Tuhan berikan. Ini ayat firman Tuhan. Katanya demikian, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Gitu ya. Saya orang yang suka menerima tamu, enggak apa-apa. Itu bagus, ayo kersel di rumah kita makan-makan. Tetapi firman Tuhan ini maksudnya adalah berbicara kepada orang yang codependence. Akhirnya merasa rumahmu adalah rumahku. Wah bisa loh begitu. Dompetmu dompetku. Jadi kalau aku kurang ya kamu harus bantu. Itu toksik. Itu toksik. Hati-hati. Jadi tidak apa-apa kita harus menerima tamu ya. Tapi lihat ini males ini. Mau makan di rumah karena nggak mau keluar uang sendiri. Bukan males mungkin, pelit. Tapi pelitnya karena memang dia nggak punya uang. Oleh sebab itu bagaimana kita harus mendorong dia untuk dia bertumbuh. Kita kasih batasan untuk diri kita dengan kita izinkan dia untuk menerima nasihat. Kamu harus kerja. Itu. Apakah batasan itu jahat? Enggak sih. Batasan itu melindungi supaya dia tidak menggerogoti keuanganmu. Saya katakan karena seringkali
Ini terjadi pada saya, pada keluarga saya. Karena Pastor Sam tidak pernah menolak orang mau pinjem, orang mau minta. Tapi kita rela, ya sudah. Tapi di dalam lubuk hati itu ada satu kayak ya penyesalan sih. Aduh kok gitu ya digunakan, ya diperlakukan. Kita nolong tapi ditipu gitu. Wah itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita di sini jaga batasan demi batasan. Yang masih muda, yang masih anak-anak saya katakan. Kenapa batasan itu penting? Seorang anak yang seringkali terima bully. Ya ini contoh kalau kalian sudah besar mungkin enggak ada bully dalam perusahaan, mungkin enggak ada. Tapi bisa ada. Tapi saya lihat kenapa anak-anak di sekolah sering dibully dan sering membuli. Nasihat saya dulu sebagai kepala sekolah, kalau ada anak yang membuli, kita kan harus panggil, nggak boleh. Itu nggak cukup. Yang dibully mesti diperlengkapin. Katakan kepada anak yang dibully, bangun pagarmu. Kamu punya pagar. Jangan orang lain membuli kamu, mengatakan kamu kurus, cacingan, kamu miskin, kamu bodoh. Itu kalau mereka di luar pagar, bentuk pagar. Kalau ada orang yang begitu, gak usah izinkan dia masuk. Ceritanya adalah kata-kata dari si pembuli itu, jangan izinkan masuk dalam pikiranmu. Sehingga engkau sekarang bisa dengan tetap yakin, aku ada di dalam Kristus. Kalau dia mengatakan aku orang yang bodoh, kata-kata itu cukup, itu punyamu. Tapi aku tidak bodoh, aku punya pikiran Kristus, aku bisa gitu ya. Sehingga kita pun tidak perlu membalas si pembuli ini dengan tonjokan atau tindakan kekerasan. Tetapi dengan menjaga batasan, dengan mengisi rumah ini dengan sistem alarm yang kuat, dengan mengisi kedalaman hati kita dengan firman Tuhan yang melindungi, kita jadi pede gak minder. Kita jadi tahu orang bisa berkata apa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Maksudnya kamu mau ngomong apa, itu tidak mempengaruhi hatiku. Karena apa? Aku udah menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Sehingga aku sekarang ngerti dan aku akan melangkah milih-milih. Aku tetap mau milih untuk pilihan yang benar, aku enggak balas tapi aku tidak terintimidasi. Bagus sekali pagarnya ya. Jadi codependence istilah sekarang ini ada istilah lah. Ini orang ini kalau selalu maunya sama kita, ada maunya yang tidak sehat ya. Akhirnya kita terlibat di dalam satu hubungan yang codependent. Itu artinya kita tuh saling bergantung. Bagus gak bergantung? Karena firman Tuhan katakan kita kan harus mengasihi. Kalau mengasihi kan bergantung. Nah saya mau katakan bergantungnya harus bergantung sepenuhnya pada Kristus. Tetapi bergantung satu dengan yang lain itu harus dalam konteks sehat. Konteks sehat. Oleh sebab itu ayat firman di Kolose 4 ayat 5 dengan 6 itu sebuah batasan bahwa kita perlu punya batasan yang sehat. Yaitu firman Tuhan begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Orang-orang luar itu siapa coba? Kita punya lingkaran sendiri yang kalian harus prioritaskan. Keluarga ya. Terus setelah itu lingkungan di dalam gereja yang kalian komitmen. Lalu teman, bisnis, teman, ada lingkaran tambah lama tambah luar. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang menurut lingkarannya. Mana yang kamu mesti berikan prioritas. Untuk keluarga butuh prioritas. Tapi kadang-kadang justru kenapa saya lihat banyak pasangan di sini kebanyakan masih muda ya.
Tetapi pasangan yang sudah menikah 30 tahun, ya seumuran saya berarti udah menikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau enggak hati-hati, hubungannya di dalam keluarga mungkin masih serumah. Suami istri mungkin masih seranjang. Tetapi tidak ada hubungan yang harmonis. Karena apa? Ya karena capek. Capek kerja, pulang rumah capek. Dengar anak-anak ribut, istri cerewet gitu ya. Dan juga bisa loh yang capek itu istrinya. Karena suami pulang nggak bantu, aku ini kerjaannya banyak gitu. Nah hubungan yang tidak harmonis, yang tidak tahu batasannya akhirnya ya wes kalau udah capek di rumah keluar. Akhirnya keluar tuh menjadi satu budaya, akhirnya jarang di rumah. Akhirnya terlibat perselingkuhan karena di luar sana lebih enak. Ini saya mengeneralisasi ya, yang di sini nggak gitu, tapi kita punya hikmat loh. Harus punya hikmat dan hikmatnya harus penuh. Ini dia bedanya. Antara punya hikmat aja tapi hikmatnya cuma pas-pasan. Penuh hikmat. Supaya apa? Mempergunakan waktu yang ada. Cara pandang kita, hati kita ini mesti benar. Karena kalau hati kita benar dikatakan, maka kita akan memandang tujuan hidup, kita nggak nyimpang. Kalau mau nggak nyimpang, pergunakan waktu yang ada. Ada waktu untuk fokus kerjaan, ada waktu fokus keluarga, ada waktu fokus pelayanan, ada waktu fokus setiap hari untuk berterima kasih sama Tuhan. Kolose 4. Ayat 5, saya baca ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya mau katakan gini. Kenapa kok ada kata-kata yang bisa jadi hambar? Ini adalah kata-kata yang jauh dari kasih mesra. Ini adalah kata-kata yang hambar tuh keluar dari orang yang burn out. Kalau orang udah capek gitu ya, malas ketemu orang. Lihat deh, kalau ngomong pun kata-katanya hambar. Tetapi kita ini harus dikatakan senantiasa penuh kasih. Kalau kita udah capek hati istilahnya, otomatis kata-kata kita itu juga mencerminkan apa yang di hati. Nah ini dikatakan ayo kita harus memberi dengan kasih. Maksudnya adalah cepat bereskan hatimu. Hari ini firman Tuhan saya katakan bahwa di dalam Kristus itu tadi sudah Tuhan berikan nasihat firman Tuhan. Tuhan di dalam Kristus itu Tuhan berikan. Ada, maksudnya ada itu Tuhan berikan persediaannya. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Jadi kita miliknya Tuhan. Tuhan di dalam kita ada hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Itu cukup bagi kita. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Ada itu untuk supaya kita bisa melakukan 4 hal ini. Yaitu untuk saling mengasihi, saling mendorong, saling mengampuni, dan saling menajamkan. Semua ini gampang sekali. Saling mengasihi ada semuanya itu supaya kita saling mengasihi semuanya tahu. Saling mendorong, ada ayatnya yang mendorong. Ibrani 10 ayat 24. Tuhan ngomong kita tuh harusnya saling mendorong. Tapi mendorong untuk orang jadi maju. Ada bedanya menjebloskan orang untuk kecelakaan, menjatuhkan sama beda mendorong untuk dia lebih maju. Kalau di sini kita semua mendorong supaya kita mau membuat orang lain lebih maju. Di dalam kita mau mendorong ada syaratnya dulu. Sebelum kita dorong perhatikanlah. Jangan asal dorong aja. Kadang kata-kata kita malah bukan mendorong tapi melukai loh.
Jadi kita mesti lebih peka. Tapi ini dia, saling mengasihi, saling mendorong. Itu kata firman Tuhan. Dengan kita mau mendorong, kita juga saling memperhatikan. Nah, saling mengampuni kalau udah bikin salah. Atau orang bersalah kepada kita. Saya mau katakan kenapa kita perlu saling mengasihi, saling mendorong, saling mengampuni. Karena kenyataannya di dalam kehidupan kita ini, kita tuh tidak dilahirkan otomatis bisa sehati, sepakat, sama perasaannya. Suami istri lah, satu departemen lah, satu kerjaan. Sulit untuk kita bersatu. Karena kita dilahirkan dengan cara pandang sendiri, nilai budaya yang sendiri, kemauannya sendiri. Sulit. Tapi kata-kata firman Tuhan yang selain saling ini, termasuk di dalamnya saling mengampuni. Karena kita lihat dalam kita menjalani kehendak Tuhan, seringkali akan ada hal-hal yang menyakitkan kita. Orang-orang yang menyakitkan kita, situasi-situasi yang mengecewakan kita, itu bisa melukai. Dan kadang-kadang yang kita ampuni itu bukan orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita harus mengampuni diri sendiri. Kita perlu untuk mengampuni diri sendiri. Saya katakan pengampunan ini penting, saling mengampuni penting. Tetapi seringkali banyak orang itu membiarkan pagarnya terbuka. Sehingga pencuri masuk untuk mencuri, membunuh, merusak dan membunuh, membinasakan gitu ya. Hidupmu penuh dengan celah, jadi ada pencuri yang masuk. Apapun itu, bisa orang, bisa kejadian. Kalau sudah begitu, pencuri yang masuk itu betul diampuni, tetapi ada satu hal, tutup pagarmu. Kembalikan pagarmu untuk melindungi dirinya. Gak cukup untuk mengampuni aja. Ampuni tapi tetap aja punya celah yang terbuka. Sehingga engkau akhirnya hidupmu selalu dirugikan, dihancurkan. Nah, Tuhan ngomong benar, ampunilah musuhmu, ampuni. Tetapi tadi ayat, ayo kita penuh hikmat dong. Tanggung jawab kita untuk melindungi diri, untuk menjaga, membangun pagar batasan diperkuat. Di dalam rumah diperkuat, di dalam rumah ini hatimu diperkuat dengan firman Tuhan. Sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang berguna, mana yang kehendak Tuhan dan bagaimanapun kita juga bisa membedakan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Berubahlah cara pikir kita. Berubahlah punya hati yang mau belajar supaya cara kita berpikir itu berbeda. Oleh sebab itu tadi saling mengasihi, saling mendorong, saling mengampuni. Dan yang keempat saya tutup, ayo kita belajar. Firman Tuhan tadi katakan kita perlu untuk mengasihi sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Saya katakan yang keempat ini berat. Demi untuk sebuah kesatuan dalam tujuan, kita perlu saling menajamkan. Saling menajamkan ini saya percaya berlaku untuk orang-orang yang mau bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Kristus. Anak-anak kita tidak bisa beri pisau yang tajam karena ini membahayakan. Tapi dalam hidup kita Tuhan bilang kita itu seperti besi, menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kenapa? Supaya bisa berfungsi lebih baik. Besi menajamkan besi. Bukan berarti kita itu harus selalu menjadi orang yang sarkas, yang menusuk orang lain. Tapi justru kadang kita perlu menajamkan diri kita supaya kita mengerti, kita bisa say no kepada sesuatu supaya kita bisa memilih say yes
untuk sesuatu. Kita bisa say no untuk waktu yang terbuang dengan percuma untuk hal-hal yang fana. Supaya kita bisa say yes untuk hal-hal yang lebih baik. Kita bisa say no kepada orang-orang yang rasanya kita harus hindari. Mazmur 1 itu adalah orang-orang yang kita mesti hindari. Jangan berdiri, jangan duduk, jangan berjalan dengan orang yang pencemooh. Dan ini say no supaya kita bisa say yes untuk orang-orang yang Tuhan kirim. Yang akan memperlengkapi, mendorong kita, memotivasi kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan yang sangat simpel ini, bahwa kita jaga hati. Gimana jaga hati? Buat batasan, buat pagar. Gak salah buat pagar. Pagar itu dibuat bukan supaya kita menjauhi orang. Pagar diciptakan bukan untuk menjauhi orang dan membuat tamu atau orang lain tidak bisa masuk ke rumah. Bukan. Pagar itu tetap bisa terbuka untuk orang-orang yang masuk. Saya menerima tamu saya. Kita menerima opini orang. Kita terima nasihat. Kita terima inspirasi dari orang. Kita buka. Kita terima, apalagi firman Tuhan kita terima. Tapi kita nutup pagar kita kalau ada orang yang mulai kelihatannya menjilat kita. Kelihatannya baik-baikin tapi dengan maksud yang kurang baik. Yang mulai memanipulasi, apalagi mengintimidasi. Ya, mulainya mungkin mendominasi gitu loh ya. Kayaknya nggak mau kalah, kelihatannya kita jadi mau menolak gak bisa. Satu ajakan yang kurang baik. Kalau kita tahu itu gak benar di hadapan Tuhan. Tutuplah, katakan no. Supaya kita bisa katakan yes Tuhan. Terima kasih. Aku telah setia. Aku telah taat. Aku memilih yang baik. Sesuai dengan apa yang Engkau beritakan kepadaku. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kalau hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami tahu bahwa begitu rapuhnya hati, kami gak tahu setiap yang ada di tempat ini. Dengan keadaan apapun, firman Tuhan Engkau melihat jauh di kedalaman hati kami ya Tuhan. Sehingga kami pun hari ini bisa meminta supaya hati kami dipulihkan. Kalau ada yang sedang merasakan hancur hati, kalau ada yang merasakan putus asa, putus harapan, kalau ada yang merasakan kekecewaan hingga dendam, sekali lagi kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang mengubah, karena Engkau yang sanggup untuk mengubah dan memulihkan keadaan kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang mengasihi, yang mendorong, yang mengampuni. Dan kami sadar kami perlu bertumbuh. Kami menajamkan hati kami supaya kami lebih peka kepada firman Tuhan. Kami menajamkan fokus kami saat kami menjalani kehidupan ini. Kami menajamkan penglihatan kami kepadamu melebihi kepada situasi yang menakutkan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bertumbuh, kami mau berfungsi lebih baik lagi untuk supaya rencana-Mu jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi benih, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Supaya kami dalam hidup kami, dalam kehidupan kami punya pikiran yang sama dengan Kristus. Kami punya kehendak, kami memilih untuk kehendak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.